Sembari olahraga. Dari 114 kilo. Dari punya masalah lambung. Dari punya masalah jantung. Dari punya masalah penyumbatan. Dari punya masalah bocor 30%. Dari punya masalah deformin, kakinya eksim. Kakinya eksim dan katanya terus-terusan nanti diamputasi. Dari masalah deformin, dari masalah distatin. Hari ini saya punya badan kayak gini. Dan ada yang komen, buncit. Ada yang komen, saya buncit, saya gendut. Masih gendutan dulu Pak, lingkar perut saya 40, berapa? 42 atau 44. Karena dua celana itu saya pakai semua. Sekarang lingkar celana saya 34. Termasuk ini pertanyaan ini, ya termasuk pertanyaan ini. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kena asam lambung, Pak? Pasti kalau kamu suka dengan ganjal perut, kamu pasti kena asam lambung. 80, 70 sampai 80% orang yang suka ganjal perut lambungnya bermasalah. Kamu boleh cek omongan saya. Tapi kalau kamu mengikuti cara pola yang saya sampaikan, pelan tapi pasti, tanggung semua resikonya, tanggung semua akibatnya, pelan tapi pasti, 3 bulan sampai 1 tahun, kamu memperbaiki fungsi tubuhmu dengan cara apa? Tidak makan malam, tidak sarapan, makan telur di jam 11, jam 12, makan biasa di jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Berarti kamu punya waktu 18 jam tidak makan. Pelan tapi pasti lambungmu akan sehat kembali. Itu caranya. Supaya kamu tidak bermasalah dengan lambung. Sengaja saya tidak pakai baju ini, Jess. Saya mau tunjukkan. Yang dibilang katanya, saya ini gendut. Lihat tata saya. Gini dibilang gendut. Matamu picek, Pak. Sehat, bro. Inilah cara saya hidup. Ada yang bilang, ngikutin Pak Sis apa enggak kurus? Enggak. Satu hari makan 1 kali, ya, jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Saya makannya biasa, bisa gado-gado, bisa capcay, bisa ikan bakar, bisa sop konro, bisa tongseng, bisa sop kaki kambing, bisa ayam bakar, bisa ikan bakar, enggak ada masalah. Ya, 2 ekor ikan gembung, 1-2 ekor ikan lele, cukup dimakan sore. Kan jam 11, jam 12 kamu makan telur, itu udah sangat sehat. Gitu. Itu cara hidup yang sehat. Pak, apa enggak semakin kurus? Berat badanmu ya betul turun, tapi tidak membuat kamu kurus. Kenapa? Karena dengan cara kamu men-treat tubuhmu seperti itu, maka kamu tidak akan punya masalah leaky. Nggak akan punya masalah ini, apa namanya, esofagus. Dari mulut sampai ke pembuangan TAI itu nggak ada masalah. Kalau dari mulut sampai ke pembuangan TAI mu nggak ada masalah, maka makanan yang kamu makan diserap sama tubuh dan dikasih dan menjadi makanan sel tubuhmu, jadi aman. Sesimpel itu, ya. Bangun tidur, ini udah habis nih racikan saya nih. Ini racikan saya udah habis. Ini jam, nah, azan asar, kamu dengar kan? Itu. Ini sampai jam 4 masih minum beginian saya. Ini enggak ada sasetnya udah. Kalau kamu satu saset sudah diseduh 3 sampai 5 kali, ya, selanjutnya kamu enggak minum racikan enggak ada masalah. Minum air biasa aja. Minum air biasa di dispenser seperti ini, kamu minum enggak ada masalah. Karena apa ya? Karena memang kebutuhan nutrisi itu kan sesuai ada takarannya. Nah, nggak ada masalah, Pak. Itu. Nah, lambung ya, ini yang penting banget. Masalah lambung ini sering kali bermasalah. Hati-hati loh. Lambungmu bermasalah, maka tubuhmu pasti akan bermasalah. Itu sebabnya orang yang mengobati gula darah
pasti lambungnya diobati. Beneran. Orang yang mengobati orang yang mengobati jantung, pasti lambungnya diobati. Kalau saya nggak mau, karena saya paham, saya betul-betul itu menjadi pembelajaran saya. Ketika dulu saya diobati itu, obat yang lain saya minum, obat yang tidak saya minum adalah yang tulisannya ada prasolnya. Kenapa? Karena saya mau asam lambung saya original. Sehingga saya nggak mau diprasol. Lambung harus benar-benar asam lambung yang bekerja. Nggak mau ada prasolnya. Karena kalau ada prasolnya berarti kamu dinetralisir itu. Makanya obat yang kamu minum bisa sakti mandraguna. Apalagi kalau kamu pakai obat-obat sihir itu. Yang seketika langsung seger itu. Nah itu kan seringkali dicampurkan ke, kalau kamu, ya nggak semua, kalau kamu salah tempat minum jamu, biasanya jamu yang dicari kan pegelinu kan. Pegelinu, STMJ, pegelinu. Nah biasanya ada tempat-tempat yang nakal, yang mau laris, yang mau banyak antrian, dicampurin itu. Wah, kamu habis minum itu, tidur, besok pagi, wah, kayak begitu. Nah, itu enggak sehat itu. Jangan, Jess. Kamu nanti akan ditagih, karena itu adalah tumbal. Tumbal yang nanti kamu ditagih. Ya, tumbal itu kan semua ada harganya. Jadi kamu ditagih. Jangan. Biasanya mukanya tuh bulat kayak purnama begitu. Ini tengkuknya besar-besar, tengkuknya. Ya, kakinya kayak kakinya Joker, musuhnya Batman itu. Orang-orang seperti itu orang-orang yang sudah terfarmasi parah-parah dan tidak bisa seketika diperbaiki. Kamu pernah lihat kan orang-orang kayak begitu? Nggak usah ditanya, kamu lihatin aja. Orang yang ininya tengkuknya udah kayak punuk sapi, ya, mukanya bulatnya luar biasa, perutnya udah kayak itu, buntelan apa itu, kakinya dari pinggang sampai ke kaki ujung udah kayak Joker. Tahu kan Joker kan? Itu penguin itu yang musuhnya Batman itu. Nah, itu orang-orang itu udah terfarmasi parah itu. Nah, kayak begitu, mau kamu hidup kayak begitu? Kalau saya sih tidak mau. Makanya saya membuat diri saya sehat. Terutama yang paling penting ini, lambung. Caranya bagaimana? Stop sarapan. Minum. Nah, minum yang terbaik adalah racikan makcin. Kalau saya nggak mau racikan makcin, Pak, ya nggak apa-apa. Kamu minum suplemen. Ada banyak suplemen yang bisa kamu minum. Apa aja? Suplemennya terserah. Milih apa aja. Tapi saya sarankan milih sesuatu suplemen yang berhubungan dengan internis kamu. Suplemen yang berhubungan dengan liver, namanya bisa silimari, bisa propolis, bisa royal jelly, bisa liposomal glutathione. Suplemen yang berhubungan dengan lambung, berhubungan dengan pencernaan, berhubungan dengan usus, ada MCT, ada probiotik. Nah, kamu minum itu suplemen-suplemen itu. Ya, suplemen yang berhubungan dengan apa lagi? Antioksidan. Ya. Tubuh ini kan paling banyak membutuhkan suplemen yang berhubungan dengan antioksidan, toh. Suplemen yang berhubungan dengan kulit, dengan tulang, dengan kalsium, dengan pembuluh darah, D3K2. Kamu kan butuh itu. Suplemen yang berhubungan dengan otot, magnesium. Nah, silakan aja pilih kamu butuhnya yang mana. Nah, setelah kamu menemukan, nah kamu bisa minum suplemen itu pakai air putih pagi hari. Nah, itu lebih bagus daripada kamu ganjel perut, bangun tidur ganjel perut. Jangan, Jess, jangan. Percaya sama saya, jangan. Gitu. Bahaya. Jangan ganjel perut. Ganjel perut itulah yang membuat dalam jangka waktu tertentu kamu terintimidasi dengan masalah ganjelan itu. Dan apa ujungnya? Pasti komplikasi. Karena orang yang kena lambung pasti bermasalah dengan asupan vitamin B12. Orang yang kena lambung pasti bermasalah dengan masalah kebas. Tangan, kakinya kebas-kebas. Orang yang bermasalah dengan lambung pasti ujungnya kena ke ginjal. Orang yang bermasalah dengan lambung pasti akan terimbas ke jantung. Pasti, tidak mungkin tidak. Nah, itu yang harus dihindari. Itu makanya jaga lambungmu benar-benar, pelihara dia, ikuti siklusnya. Siklus dari siang ke malam sama siklus dari pagi ke siang itu beda. Siklus dari siang ke malam itu beta menuju ke delta. Siklus dari malam ke siang itu delta menuju ke beta. Jadi beda, treatmentnya beda. Gitu. Yang bisa kamu asupkan makanan untuk lambungmu sehat, itu dalam posisi kamu ada di beta. Alfa, beta, theta. Itu yang alfa, beta, theta. Itu waktu yang kamu bisa mengasupkan makanan. Theta harusnya udah nggak bisa. Beta sama alfa. Ya, beta itu di jam 12 siang, jam 1